tanah bangunan. Karena untuk tanah dan bangunan itu masukkan ke PPh pasal 4 ayat 2, kita sudah singgung di pertemuan yang lalu. Itu nanti akan diulas lagi seingat saya ketika kita bahas PPh final. Jadi PPh final itu saya taruh di belakang, alasannya adalah setelah Anda kenal berbagai jenis PPh gitu, baru di belakang, oh ini PPh final, karena PPh final itu banyak jenisnya. Nah, kemudian ada yang juga terkait dengan active income. Nah, active income itu artinya Anda melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan income. Nah, diantaranya bisa berupa hadiah dan penghargaan. Nah, kalau Anda ingat, hadiah ini itu ada di PPh pasal 21. Anda sebagai karyawan, kemudian Anda berprestasi, kemudian diberikan reward oleh kantor atau perusahaan di mana Anda bekerja. Nah, hadiah itu masuk ke PPh pasal 21. Tetapi kalau misalkan Anda ikut undian gitu ya, atau Anda ikut sayembara, maka ketika Anda ikut sayembara, ikut undian, nanti bisa masuk ke PPh pasal 22, juga bisa masuk ke PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, maupun ke PPh pasal 23. Jadi dengan kata lain, untuk hadiah itu bisa ke 3 tempat ya, bisa ke PPh pasal 21, PPh pasal 4 ayat 2 maupun ke PPh pasal 23, tergantung kondisinya. Ya, jadi boleh dibilang itu kayak gray area gitu ya. Meskipun tidak gray, tidak abu-abu ya, itu sudah jelas, tetapi bagi pihak wajib pajak yang akan dikenakan, dia bisa tanda kutip ya, dia seperti bisa milih, kecuali yang PPh pasal 21. Karena hadiahnya terkait dengan pekerjaan Anda, ya itu tidak bisa lagi mengelak ya dari PPh pasal 21. Tetapi ketika Anda dapat hadiah dari pihak lain, maka Anda bisa memilih sebenarnya ya, tanda kutip ya, bisa memilih apakah dikenakan PPh pasal 23 ataukah ke PPh pasal 4 ayat 2. Hanya dan tarifnya berbeda ya. Ya hanya nanti ditetapkan ya oleh si pihak yang memotong bahwa ini terkena PPh pasal 23 yang seperti kita akan bahas, atau PPh yang lain. Mari kita lihat apa saja ya. Nah, ini adalah pemotongnya. Pemotong adalah orang yang akan memotong pajak yang harusnya dikenakan, dan mereka memiliki kewajiban ya sesuai dengan undang-undang yang ada untuk memotong pajak tersebut dan membayarkan dan menyetorkannya. Nah, Anda sebagai pihak yang dipotong akan diberikan bukti potong, di mana bukti potong ini nantinya bisa digunakan untuk pelaporan di akhir tahun dalam bentuk SPT tahunan. Nah, siapa saja pemotong? Ada banyak ya. Di sini ada badan pemerintah atau instansi-instansi pemerintah, termasuk Kemensos misalkan, ketika mereka memberikan hadiah atau undian berhadiah kepada pihak lain, terutama masyarakat. Kemudian penyelenggara kegiatan ini IO gitu ya, yang sama ya. Jadi mereka menyelenggarakan satu kegiatan di mana dari penyelenggaraan kegiatan itu kemudian memberikan reward atau hadiah kepada peserta. Bisa juga perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang sebenarnya bisa sama seperti BUT ya. Hanya nanti ada perbedaan sebenarnya antara BUT dengan perwakilan perusahaan di luar negeri yang ada di Indonesia. Kemudian ada subjek pajak badan dalam negeri dan juga wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tertentu yang ditunjuk oleh DJP. Kenapa kok tertentu? Karena sebenarnya wajib pajak orang pribadi itu tidak semua bisa melakukan pemotongan. Kenapa? Karena tidak semua orang pribadi, wajib pajak orang pribadi bisa menerbitkan bukti potong. Karena untuk menerbitkan bukti potong itu Anda harus mengakses ke situsnya DJP, dan Anda terdaftar di sana sebagai pihak pemotong resmi ya, dan kemudian Anda bisa menerbitkan bukti potong. Jadi mulai berapa tahun 2005-an ya, hampir seluruh formulir-formulir itu sudah bersifat digital. Jadi sudah nggak ada lagi formulir-formulir yang sifatnya paper atau kertas yang masih manual ya. Khususnya yang terkait dengan bukti pemotongan, kemudian faktur pajak gitu. Kalau SPT, kalau Anda tanya Pak, SPT masih bisa nggak yang pakai kertas? Masih bisa sih sebenarnya, karena kita tahu di beberapa daerah di Indonesia akses atau accessibility
untuk menggunakan internet itu masih ada yang kurang baik ya, sehingga tetap kantor pajak masih memungkinkan ya memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak bisa mengakses internet mengirimkan, maka mereka bisa mengirimkan SPT-nya secara manual. Kemudian ini adalah subjeknya ya. Jadi objeknya ya. Kalau tadi kan subjek pemotongannya, ini adalah objeknya. Nah, tadi sudah saya singgung, diulangi lagi. Jadi objeknya adalah dividen. Jadi kalau Anda terima dividen, maka Anda pasti akan dipotong PPh pasal 23. Anda terima bunga dari bank, apakah atas tabungan atau deposito atau instrumen simpanan lainnya. Kemudian Anda terima royalti, misalkan Anda pemusik ya, Anda musisi atau Anda punya satu aktivitas yang bisa aktivitas tadi bisa Anda ajukan hak atas kekayaan intelektualnya ke Kementerian Kumham negara, dan kemudian Anda berhak mendapatkan royalti, ya maka royalti tadi juga kena PPh pasal 23. Termasuk ini tadi hadiah, penghargaan, bonus atau nama apapun ya. Jadi sejenisnya itu artinya tidak terpaku hanya pada kata-kata ini ya, karena penamaan itu kan bisa dibuat-buat ya. Makanya undang-undang biasanya menyebutkan dengan nama apapun ya. Tetapi konteksnya adalah yang seperti ini, yaitu hadiah, penghargaan, bonus yang sifatnya pasif income. Jadi ini semua nih pasif income. Kemudian yang sisi kanan ini adalah sewa atas penggunaan harta ya. Jadi harta ini selain tanah dan bangunan, dan kemudian untuk jasa-jasa tertentu. Ada jasa teknik, jasa manajemen, konsultan, dan jasa lain. Ini banyak sekali nanti jasa lainnya, nanti kita lihat ya di PMK 141. Nah, tarifnya untuk bunga, dividen, royalti, hadiah itu 15%. Sementara kalau sewa dan jasa itu 2%. Nah, mari kita ingat tentang hadiah ya. Hadiah kalau di PPh pasal 4 ayat 2 ya, itu besarannya adalah 20% ya. Tapi kalau di sini untuk PPh pasal 23 dia masuknya ke 15%. Gimana cara membedakannya? Ya tadi ya, aktif dengan pasif. Di sini maaf, ini tadi yang sini ini pasif ya, ini pasif. Yang ini lebih cenderung yang aktif. Jadi biasanya dibedakan dari aktif atau pasif income-nya tadi. Itu yang saya katakan tadi kayak gray area. Jadi pihak pemotong bisa saja sih ya, ini dalam praktek loh ya, si pihak pemotong tadi bisa saja mengenakan, supaya tidak memberatkan si penerima hadiah, bisa saja dia mengenakan PPh pasal 15 dengan asumsi bahwa ada aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan hadiah tersebut. Nah, sementara kalau yang 20% ini hadiah yang turun dari langit gitu ya. Anda cuma kirim voucher dari satu produk, kemudian tiba-tiba dapat BMW misalkan. Atau dulu bank swasta nasional yang cukup terkenal yaitu BCA itu selalu tiap minggu ya, kalau saya tidak salah tuh bikin gebiar BCA. Hadiahnya tuh BMW yang paling tinggi itu. Nah, jadi Anda cuma naruh uang di bank, nggak ngapa-ngapain terus tidak dapat undian, nah itu kenanya harusnya yang 20%. Jadi dia lebih tinggi ya kalau passive income dibandingkan active income. Nah, kemudian untuk sewa dan lainnya tadi 2%, apa saja nanti kita akan lihat. Nah, kemudian untuk ini keterangan ya, untuk mereka yang dipotong pajak PPh pasal 23 tetapi tidak memiliki NPWP, biasa disebut dengan belum ber-NPWP, maka dikenakan tarifnya besar sekali, jadi 100% lebih tinggi. Dengan kata lain, Anda dapat hadiah, kemudian Anda tidak punya NPWP, maka tarifnya adalah 30%, karena 2 kali dari atau 100% atau 2 kali lipat dari 15%. Itu yang bikin tidak enak ya. Kalau di sebelumnya kan hanya 20% lebih tinggi ya, di PP pasal 21 itu 20% lebih tinggi. Nah, PP pasal 22 juga sama ya, 100% lebih tinggi. Hanya PP pasal 22 tarifnya kecil-kecil ya. Di sana ada yang cuma 1,5, ada yang 1,75, ada yang 2%, ada yang 2,5, ada yang 3%. Jadi tarifnya nggak besar.
Kalau di sini tarifnya sudah di atas 10%. Nah, kemudian bagaimana dengan dividen? Di sini sudah dikasih warning ya. Jadi begini, dividen sebelum Undang-Undang Cipta Kerja dan sebelum Undang-Undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan itu adalah subject to taxes atau merupakan objek dari pajak. Subject to itu artinya dikenakan pajak. Ya, jadi merupakan hal yang akan dikenakan pajak. Nah, di Undang-Undang Ciptaker dan Undang-Undang Dividen itu mulai diatur. Jadi dividen itu mulai dipikirkan, apa iya dividen ini memang harus dikenakan pajak. Ini karena menyangkut PEN ya, PEN itu pemulihan ekonomi nasional, maka kemudian ada insentif yang dapat diberikan kepada pihak yang menerima dividen, khusus yang di bawah ini. Ya, seperti apa? Mari kita lihat. Ya, jadi dividen itu kalau Anda lihat ada 3 klaster ya. Jadi bisa dikenakan PPh pasal 23, bisa dikenakan PPh pasal 17 ayat 2C. 2C itu 17 itu tentang tarif pajak, 2C itu khusus ya. Jadi penghasilan yang memang dikenakan secara khusus. Kemudian ada yang bukan objek pajak gitu. Mari kita lihat satu persatu. Untuk dividen yang masuk dalam kategori PP pasal 23 itu adalah dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun ya. Yang tadi selalu saya katakan ya, di undang-undang selalu mencantumkan istilah ini dengan nama atau dalam bentuk apapun. Jadi Anda nggak bisa ngeles, oh Pak ini bukan dividen Pak, ini namanya apa gitu ya. Jadi apapun lah namanya. Nah, termasuk dividen dari perusahaan asuransi, ada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha dikenakan PPh pasal 23. Nah, tetapi kemudian di Undang-Undang Ciptaker dijelaskan ya, bisa juga dividen yang diterima orang pribadi itu ya, itu dikenakan PPh final. Jadi ini yang PPh final 17 ayat 2C ini kalau misalkan Anda membeli saham di bursa efek ya, maka bisa saja Anda dikenakan PP pasal 17 ayat 2C bukan ke PP pasal 23. Bedanya apa? Bedanya di tarifnya ya. Terus mana yang lebih besar? Ingat kalau 23 tadi kan tarifnya 15% ya. Kalau PP final Anda bisa kena lapisan yang 5, 15 dan sebagainya. Artinya kalau Anda tidak besar, penghasilan kan dividen juga nggak besar kan ya. Anda bisa kena cuma 5%, tidak kena 15%. Nah, kemudian ini yang juga ditetapkan di Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang yang baru, di mana dividen itu bukan objek pajak, tapi ada tapinya ya, itu ada syaratnya nih. Jadi boleh dividen itu tidak dimasukkan sebagai objek pajak atau dengan kata lain tidak dikenakan pajak, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan. Kemudian dalam hal penerima dividen adalah PT, BUMN, BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen tadi paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Itu yang sebenarnya ada lagi nih, ini maaf nih kayaknya kurang ya. Yang kedua adalah dividen bisa tidak dikenakan objek pajak kalau dividen uang yang Anda terima dari dividen tadi itu diinvestasikan kembali dalam bentuk saham. Ya, jadi Anda terima dividen. Contoh ya, nih kita ngomongin yang crazy rich ya. Kalau kita yang kecil-kecil mah udahlah ya, dipotong-potong aja. Misalkan Anda punya saham nilainya 10 juta atau 100 juta lah. Dividennya paling 1 juta, 2 juta ya, dipotong 15%, ikhlasin aja. Tapi kalau Anda crazy rich gitu, Anda punya saham totalnya sekian ratus miliar gitu loh. Yang kalau kena dividen, kalau pas Anda terima dividen tuh dividennya bisa 100-200 juta, gitu kan gede sekali. Nah, maka uang yang Anda terima dari dividen tadi bisa tidak dikenakan objek pajak kalau Anda investasikan kembali dalam bentuk saham. Jadi uangnya Anda pakai kembali membeli saham di bursa efek. Dan itu dilaporkan ya. Jadi ada formulir pelaporannya bahwa uang yang saya terima dari dividen tidak saya konsumsi, disebutnya begitu, dan kemudian uang tadi saya gunakan kembali atau diinvestasikan kembali ke dalam surat berharga. Apakah beli saham, beli reksadana, beli obligasi, ya termasuk
obligasi yang terbitkan oleh pemerintah dan sebagainya. Nanti ada surat, ada pernyataannya ya dan sebagainya. Nah, kita nggak akan bahas itu, tetapi intinya adalah bahwa kalau Anda gunakan kembali untuk berinvestasi, maka Anda dibebaskan. Ada minimalnya, batasan minimalnya itu 2 tahun ya. Jadi Anda harus investasikan selama kurang lebih 2 tahun, maka Anda dibebaskan dari pajak. Artinya lumayan lah bagi dividen itu ratusan juta. Itu kemudian bunga. Bunga juga sama ya. Jadi ada 3 objek, bisa dikenakan objek PPh pasal 23, kemudian bisa juga PPh pasal 4 ayat 2, dan bahkan bisa saja tidak dipotong ya. Untuk yang PP pasal 23 ini yang lazim ya. Jadi Anda kalau menaruh uang di bank dan sebagainya tadi itu umumnya akan kena PP pasal 23. Mungkin Anda tidak merasakan ya. Jadi bagi Anda yang saya yakin lah Anda punya tabungan entah berapa saldonya gitu. Tetapi ketika Anda punya tabungan di sebuah lembaga keuangan perbankan, bank apapun gitu ya, maka Anda bisa dapat laporan bulanan ya, yang sekarang biasanya pakai e-statement ya, jadi statement elektronik ya, atau electronic statement. Jadi laporan keuangan dikirim ya ke email Anda dan Anda bisa buka di sana. Sebenarnya di sana ada komponen bunga yang Anda dapatkan, meskipun nanti ada dipotong biaya administrasi juga. Nah, atas bunga yang Anda terima itu sudah dipotong pajak gitu ya, karena bank termasuk salah satu pihak yang wajib memotong bunga Anda. Nah, termasuk di sini katanya kalau ada premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Maksudnya gimana nih premium, diskonto itu kalau Anda yang sudah belajar akuntansi akan tahu ya. Jadi premium itu selisih lebih. Kalau diskonto itu selisih kurang atas sebuah transaksi. Contohnya misalkan Anda beli beli obligasi lah. Ya, obligasi itu ada obligasi yang dijual dengan, istilahnya obligasi yang dijual dengan premium, ada obligasi yang dijual dengan diskonto. Nah, kalau Anda beli obligasi yang premium, artinya Anda membayar lebih tinggi daripada harga yang seharusnya. Kalau diskonto, artinya Anda beli lebih rendah. Nah, yang diskonto ini biasanya akan dikenakan bunga. Ya. Nah, kemudian ada juga yang PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 ini sifatnya final. Apa itu final nanti kita bahas di chapter yang lain ya, di materi yang lain. Nah, ini terkait dengan bunga deposito, tabungan, diskonto SBI, bunga obligasi, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota. Nah, sehingga Anda bisa lihat, jadi bank itu pun ada pilihan ya, bisa ke 23 atau ke PPh pasal 4 ayat 2. Tapi yang paling banyak sih umumnya untuk bank masuk ke PPh pasal 4 ayat 2 bersifat final. Mengapa bersifat final? Ya karena memang lembaga keuangan perbankan ini sudah diberikan kewenangan, itu yang pertama. Yang kedua, untuk memudahkan bagi si wajib pajak. Karena kalau Anda kena PPh pasal 23, Anda harus melaporkan di SPT. Dan Anda nanti akan menambah jumlah penghasilan Anda 1 tahun dan kemudian dikenakan lapisan pajaknya. Nah, kalau PPh pasal 4 ayat 2 tidak ya. Jadi sebenarnya PPh pasal 42 final itu sifatnya untuk membantu wajib pajak mempermudah proses administrasi. Bayangkan bunga yang kecil-kecil itu, maaf ya, misalkan yang bunga yang kecil-kecil kan di Indonesia itu ada berapa sekarang ini? 200 hampir 270 juta orang gitu. Katakanlah separuhnya ya sudah memiliki tabungan di bank, katakanlah berarti ada 130-an juta orang, yang kemudian tabungannya juga rata-rata misalkan di kisaran 5-10 juta saja per bulan, ya bunganya kan kecil-kecil itu. Itu kalau misalkan harus diadministrasikan satu persatu oleh perbankan dan kemudian dilaporkan ke pajak, itu rumit gitu. Nah, itu salah satu alasan munculnya PPh yang bersifat final supaya tidak merepotkan proses pengadministrasiannya. Nah, kemudian ada juga bunga yang tidak dipotong, tetapi ini biasanya sifatnya khusus ya, ada peraturan-peraturan yang ditetapkan. Di antaranya penghasilan ya, dibayar terutang kepada bank, kemudian penghasilan dibayar utang kepada bank, terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur dan seterusnya. Ini sifatnya khusus ya. Jadi diatur di dalam peraturan Menteri Keuangan mana-mana yang tidak dikenakan pajak atas bunga tersebut. Jadi yang bawah ini tertentu saja ya, tidak semua, tidak berlaku umum.
Jadi yang berlaku umum hanya yang di atas ya, PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2. Tapi tetap harus saya sampaikan gitu bahwa karena yang di bawah ini ya, karena ada kekhususan atau pengecualian di dalam perpajakan. Kemudian royalti. Nah, mudah-mudahan Anda juga sudah paham apa itu royalti ya. Tadi royalti itu berkaitan dengan haki. Di Indonesia nyebutnya haki memang. Ya, jadi hak atas kekayaan intelektual. Bentuknya banyak, tidak hanya royalti ya. Kalau haki itu termasuk copyright, kemudian trademark, trade name, brand mark, brand name, ya, kemudian franchise dan sebagainya, banyak sekali. Nah, tapi di Undang-Undang Pajak nyebutnya adalah hasilnya. Jadi hasil dari haki itu disebutnya royalti gitu. Jadi sesuatu yang Anda dapatkan dari aktiva tak berwujud atau aset tak berwujud. Bisa berupa ini tadi hak cipta ya dalam bidang kesusastraan, kemudian kesenian, karya ilmiah, paten, desain, model dan sebagainya, apapun lah. Ya ini jenis-jenis ya. Ini ada proses rahasia, merek dagang macam-macam. Itu kalau misalkan Anda nanti buka di situsnya Kemenkumham, di sana ada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Di sana ada daftar ya nama-nama hak kekayaan atas intelektual yang bisa didaftarkan. Kemudian bisa juga atas ini penggunaan peralatan industrial, komersial, ilmiah dan sebagainya. Jadi Anda bisa baca ya. Ini macam-macam lah ya, termasuk rekaman gambar ya seperti film ya. Kemudian yang di tanda kutip kenakan hak tertentu ya, hak siar, kalau suara kan nyebutnya hak siar. Kemudian ada hak edar, ya macam-macam namanya itu ya. Nah itu apapun lah, ya, sepanjang Anda punya dari sana ya dari kegiatan tadi Anda mendapatkan penghasilan dalam bentuk royalti, maka royalti ini menjadi objek dari PPh pasal 23. Nah tadi yang saya sebut ya ada motion pictures, film, pita, video dan seterusnya. Ini siaran televisi termasuk siaran radio ya apapun. Makanya ketika Anda menerima royalti dari sana, Anda akan dikenakan PPh pasal 23. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, hadiah. Jadi Anda bisa lihat tuh, hadiah itu ada banyak ya. Jadi bisa masuk ke PPh pasal 21, bisa masuk ke 23, bisa masuk ke PPh pasal 4 ayat 2, bahkan bisa juga dia bukan objek pajak. Tetapi sekali lagi yang bukan objek pajak itu sifatnya khusus. Nah, yang masuk PP pasal 21 sekedar mengingatkan tadi sudah saya sampaikan, yaitu kalau terkait dengan kegiatan Anda sebagai karyawan. Jadi Anda sebagai karyawan memiliki prestasi kerja dan kemudian diberikan reward oleh perusahaan, apapun namanya ya, hadiah, bonus, jasa produksi, kemudian apalagi banyak namanya itu ya untuk memberikan reward kepada atau penghargaan kepada karyawan. Jadi yang PPh pasal 21 ini hadiah yang dikenakan PPh pasal 21 ini yang sifatnya terkait dengan tugas Anda atau posisi Anda sebagai pegawai atau sebagai karyawan. Jadi yang memberikan adalah pemberi kerja gitu. Nah, kalau pasal 23 dan 4 ayat 2 ini yang memberikan hadiah adalah pihak lain, nggak ada hubungannya dengan perikatan kerja. Tadi sudah saya ungkapkan, PP pasal 23 itu lebih cenderung ke passive income, untuk PP pasal 4 ayat 2 itu yang active income. Jadi kalau misalkan Anda ikut kompetisi, ada pertanyaan biasanya begini, Pak kalau ikut kompetisi itu masuk mana? Kalau bagi saya, kalau Anda ikut kompetisi itu kan berarti ada effort ya, ada usaha, ada upaya, Anda belajar, kemudian Anda dibimbing, kemudian Anda mengikuti serangkaian aktivitas sampai dengan ketika Anda menang, Anda diberikan hadiah. Nah, maka hadiah tadi harusnya masuk ke PP pasal 4 ayat 2. Jadi dianggap sebagai active income. Tapi kalau yang passive income yang tadi saya katakan Anda nggak ngapa-ngapain tiba-tiba dapat undian. Nah, itu PPh pasal 23. Tarifnya lebih besar ya. Tadi ini saya ulangi lagi. Ini terus saya mencoba mengulang terus kata-kata saya supaya Anda selalu ingat ya. Jadi untuk PPh pasal 23 untuk undian atau hadiah tadi itu tarifnya di angka 20% karena dia pasif ya. Kalau untuk yang PPh pasal 4 ayat 2 itu dia 15%.
Kalau PP pasal 21 itu gimana? Pasal PP pasal 21 dia dimasukkan sebagai penghasilan dan nanti dihitung disetahunkan dan kemudian dikenakan PPh pasal 17 ya. Tarifnya tarif PP pasal 17, 5, 15, 25, 30 dan 35 itu. Kemudian bisa juga dia bukan objek pemotongan kalau khusus ya. Nah, di sini yang ditetapkan salah satunya adalah ini. Hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi. Artinya hadiah ini memang diberikan kepada siapapun, ya cuma-cuma, tetapi tidak ada pilih-pilih gitu. Jadi nggak ada seleksi gampangnya ya. Jadi siapapun orang yang diberikan yang membeli produk kemudian diberikan hadiah seperti kalau Anda lihat di supermarket itu kan kadang-kadang ada kayak hadiah gitu ya, ada bonus Anda beli apa kemudian voucher dikumpulkan ya ada stem perangko ya atau stem. Kemudian setelah terkumpul stemnya sebanyak berapa buah ya 10, 20, 30 misalkan kemudian Anda dapat mangkok, Anda dapat piring, Anda dapat boneka, Anda dapat macam-macam. Nah, maka hadiah yang diberikan seperti ini sepanjang tidak ada syarat-syarat khusus ya, artinya semua konsumen bisa, itu tidak dikenakan PPh. Dan bagi perusahaan yang memberikan itu bisa dihitung sebagai biaya atau beban. Nah, kemudian sewa. Nah, sewa ini tadi ya, jadi ada sewa atas tanah dan bangunan, ada sewa selain tanah dan bangunan. Nah, khusus tanah dan bangunan itu terkena di PPh pasal 4 ayat 2, tarifnya 10%. Ya. Tapi kalau yang disewakan, aset yang disewakan itu bukan tanah dan bangunan apapun ya, motor gitu, kendaraan bermotor, maaf, kemudian Anda punya mesin, Anda punya apapun lah aset yang bisa Anda sewakan ke pihak lain, maka sewa tadi dikenakan pajak dengan tarif 2% saja. Misalkan maaf nih, Anda punya, ini yang simpel aja ya, misalkan Anda punya AC, Anda punya kipas angin, Anda punya rice cooker, Anda punya microwave misalkan, itu Anda sewakan itu misalkan. Nah, maka atas aset-aset yang Anda sewakan tadi itu dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif 2%. Hanya Pak, masa sih Pak saya nyewain AC, nyewain itu dikenakan? Ya, harusnya, kan saya bilang gitu ya, harusnya dikenakan. Hanya teman-teman di pajak juga akan kesulitan ya melacak itu semua karena transaksinya kadang tanda kutip di bawah tangan kan ya, jadi Anda terima duit dan sebagainya. Nah, memang agak unik ya untuk yang sewa ini kalau orang pribadi dengan orang pribadi. Misalkan saya menyewakan mobil saya ke Anda gitu, kan biasanya juga nggak pakai kwitansi ya karena Anda dengan saya kenal misalkan. Maka ketika saya terima uang sewa dari Anda, ya saya lah sebagai pihak yang menerima yang wajib melaporkan di akhir tahun bahwa saya pernah menyewakan kendaraan saya ke pihak lain dengan tarif berapa gitu ya, misalkan 100.000 sehari misalkan ya, contoh aja nih, selama 10 hari sehingga saya dapat 1 juta dan itu menambah penghasilan saya dan nanti akan dihitung penghitungan pajaknya. Jadi di sini memang dibutuhkan kejujuran. Hanya kemudian kalau Anda tanya, masa sih Pak ada orang yang lapor gitu? Jujur aja jarang ya. Kecuali kalau transaksinya dengan pihak perusahaan. Nah, maka perusahaan tadi yang wajib memotong ya. Jadi misalkan nih, saya menyewakan kendaraan atau tadi mobil ya kepada PT X. Nah, maka PT X itu wajib memungut gitu. Maaf, memotong ya, saya ulangi. Jadi wajib memotong dari tarif yang sewa yang saya kenakan sebesar 2% untuk dengan pajak. Contohnya begini, saya punya kawan lah, bukan saya nih ya, tapi ini real, kalau ini real. Jadi saya punya kawan yang dia hobi menyewakan kendaraannya roda 4 kepada beberapa perusahaan. Jadi memang bisnisnya dia begitu, tapi dia orang pribadi. Biasanya ada yang per bulan, ada yang bahkan per tahun gitu loh. Jadi contoh misalkan dia punya ya, Kijang Innova, kemudian dia sewakan ke sebuah kan ya. Nah, kalau angkanya ini ngarang saya 50 juta.
Nah, maka dari 50 juta nilai transaksi tadi, dia nggak akan terima utuh 50 juta. Si perusahaan yang menerima sewa kendaraan tadi harus memotong 2% dari 50 juta tadi. Jadi saya akan dapatnya hanya 50 juta dipotong 49 juta saja. Tapi saya harus diberikan bukti potong oleh perusahaan tadi. Nah, jadi kalau dengan perusahaan itu mereka wajib dipotong. Tapi kalau orang pribadi dengan orang pribadi ini yang cukup sulit untuk ditelusuri transaksi tadi. Nah, kemudian yang berikutnya sewa tanah dan bangunan ini sudah kita singgung ya di minggu lalu sempat juga ya. Kalau Anda minggu lalu ada yang nanya, kalau saya punya tanah dan bangunan gimana? Pajaknya apa? Kalau tanah dan bangunan itu Anda biarkan saja, pajaknya itu ya terkait dengan PBB saja. Tapi ketika Anda komersilkan, ya Anda gunakan untuk menambah penghasilan Anda dengan cara Anda sewakan, maka Anda kena PPh pasal 4 ayat 2 10%. Tapi kalau misalkan nanti Anda jual, nah maka pada saat Anda menjual, Anda kena PPh pasal 4 ayat 2 juga, yaitu untuk penjualan. Jadi PPh pasal 4 ayat 2 ini berlaku untuk sewa dan juga untuk penjualan. Kok di sini nggak ditulis Pak penjualannya ya? Karena kita sedang ngomongin sewa di sini, ya. Jadi untuk penjualan aset dalam bentuk tanah dan bangunan juga dikenakan PPh pasal 4 ayat 2, tarifnya juga sama ya, jadi 10%, namanya BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itu yang ngurus nanti notaris ya. Dengan catatan Anda melakukan jual belinya secara resmi ya melalui notaris. Tapi kalau Anda jual belinya di bawah tangan dengan saudara sendiri dan tidak dipindah tangankan, tidak balik nama, tidak melalui notaris ya nggak akan ketahuan juga. Hanya persoalannya pihak pembeli dirugikan ya kalau tidak melalui notaris. Kenapa? Karena Anda cuma terima surat jual beli, kemudian Anda tidak secara hukum nama Anda tidak tercantum di sana kecuali hanya sebatas di akta jual belinya doang gitu loh. Atau bahkan bukan akta ya, tapi surat perjanjian jual beli itu secara hukum lemah ya. Jadi kalau Anda melakukan transaksi jual beli tanah dan atau bangunan, yang paling baik adalah Anda melalui notaris ya supaya tercatat di negara dan kemudian juga Anda secara hukum resmi sebagai pemilik. Dari sisi pembeli itu lebih diuntungkan ya. Mungkin bagi si penjual kan yang penting tanah bangunannya laku kan, nggak mau tahu lah urusan besok gitu. Nah, kita tahu banyak masalah terkait dengan tanah dan bangunan atau biasanya disebut dengan agraria. Ya, ini tambahan saja buat Anda. Nah, ada juga sewa yang tidak dipotong, tetapi ini juga khusus ya, ini berlaku untuk sewa guna usaha atau biasa kita sebut dengan leasing, ya, dengan hak opsi, karena leasing itu ada dua jenis, ya. Jadi ada, ini kalau Anda sudah belajar di akuntansi, ada namanya operating lease, ada finance lease, ya. Operating lease ini adalah sewa menyewa biasa yang kena PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh pasal 23. Tergantung asetnya apa, tanah dan bangunan atau bukan gitu ya. Tapi kalau yang finance ini sewanya spesifik, dia agak khusus. Di akuntansi pun sekarang di pernyataan secara akuntansi sudah ditegaskan meskipun leasing di PSAK itu dimasukkan pada PSAK tentang sewa. Jadi disebutnya ya sewa saja gitu. Tapi untuk perpajakan kami masih menggunakan istilah sewa guna usaha atau leasing sebenarnya untuk membedakan mana yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 dan 23 atau yang tidak dipotong. Yang tadi ya finance lease. Nah, yang ada hak opsi itu yang ini kan tadi dengan hak opsi ya. Yang ada hak opsi itu yang finance lease namanya. Nanti kalau Anda pengen lebih tahu ya mungkin Anda bisa catat apa itu finance lease gitu ya. Nah, di sana ada yang mendapatkan hak opsi namanya bargain purchase option namanya ya, hak opsinya namanya bargain purchase option, dan ada yang tidak mendapatkan hak opsi. Jadi leasing finance pun ada dua jenis ya, ada yang hak opsi dan ada yang tidak hak opsi. Nah, di sini yang tidak dikenakan pajak yang menggunakan hak opsi. Kenapa kok menggunakan hak opsi tidak dipotong pajak? Karena gini, hak opsi ini adalah hak untuk membeli aset yang disewakan pada akhir masa sewa nanti gitu loh. Sehingga dianggapnya ini transaksinya transaksi jual beli nantinya gitu.
Nah, jadi bukan transaksi sewa ya. Jadi yang leasing opsi itu dia tidak masuk ke sewa, tapi dia masuknya ke penjualan. Tetap kena PPh pasal 4 ayat 2 yang saya katakan tadi, tetapi selama proses sewa menyewanya Anda nggak perlu dikenakan PPh tentang sewa gitu. Supaya tidak dua kali kena pajak atas objek yang sama. Itu tujuannya. Itu penjelasan dari saya, nanti Anda bisa cari informasi ya, apa itu operating lease dan apa itu finance lease. Kalau Anda, sebenarnya di akuntansi, kalau nanti Anda sudah masuk ke akuntansi keuangan menengah, di sana ada bab ya yang membahas tentang leasing ini secara khusus. Ya, ini tambahan dari saya saja. Nah, kemudian jasa. Nah, ini yang agak banyak ya. Jadi di PPh pasal 23 juga diatur di huruf C kalau saya tidak salah, itu diatur tentang jasa yang bisa dikenakan PPh pasal 23, yaitu berupa jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Nah, jasa lainnya ini diatur di PMK pasal 141. Nah, di sini ada jasa konstruksi kok dicoret, Pak. Ya, karena dulu jasa konstruksi masuk di PP pasal 23, tapi sekarang jasa konstruksi sudah dimasukkan ke PPh pasal 22 kalau Anda masih ingat yang kita bahas minggu lalu. Ya, jadi minggu lalu itu di sana sudah ditegaskan ya, ada pajak yang dikenakan untuk perusahaan konstruksi ya, termasuk yang konsultan konstruksi, pelaksana konstruksi maupun pengawas konstruksi, karena di dunia konstruksi itu ada jasa perencanaan, jadi kayak apa namanya arsitektur, desainer ya, kemudian ada jasa pelaksanaan konstruksinya, dan ada jasa pengawasan atas konstruksinya. Jadi ada 3 pihak tuh di sana. Nah, itu semua sudah dipisahkan dari PPh pasal 23, mereka masuk ke PPh pasal 22, tidak lagi masuk ke jasa. Karena kalau ke jasa mereka nanti fix ya, di sini tarifnya 2%. Jadi apapun jasa, apapun nama ya, dari jasa yang Anda berikan kenanya 2%. Nah, kalau jasa konstruksi nanti beda-beda. Kenapa kok dibedakan? Karena di jasa konstruksi khususnya kontraktor yang melaksanakan konstruksi itu mereka punya klasifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan jasa konstruksi, oleh asosiasi jasa konstruksi. Jadi ada yang tingkat menengah gitu ya, biasanya disebut dengan jasa konstruksi yang tinggi, klasifikasi besar, nyebutnya klasifikasi besar, ada klasifikasi menengah dan klasifikasi kecil. Meskipun kalau di asosiasi mereka nyebutnya cuma 2 sih, kecil dan non kecil, mereka nyebutnya gitu. Nah, itu ada klasterisasinya. Ya, saya lupa, nggak hafal ya jujur aja karena saya bukan kontraktor. Kecil itu berapa, diukurnya dari modal ya. Jadi saya nggak hafal modal berapa yang dimasuk kecil, yang dimasuk dalam kategori perusahaan kecil dan berapa yang masuk kategori non kecil. Ya, non kecil itu menengah dan atas ya, atau besar. Nanti Anda bisa cek juga deh, karena saya bukan kontraktor, jadi saya nggak hafal berapa lapisan modalnya tadi. Nah, selain itu jasa apapun 2%. Apa tuh 2% nih? Contoh jasa teknik itu kalau Anda menerima reparasi gitu, Anda bikin tuh di pinggir jalan ya, ruko-ruko itu ada reparasi gitu ya, reparasi AC, reparasi mobil, reparasi apapun lah, reparasi mesin ya, reparasi komputer, reparasi apapun. Nah, jadi itu masuk jasa teknik ya. Jadi ketika Anda membuka usaha itu Anda kena PPh final ya, jadi Anda dikenakan PPh pasal 23, 2% ya. Kemudian jasa manajemen, nah konsultan nih, ya jadi jasa manajemen dan jasa, di sini ada Pak bedanya ada jasa manajemen dengan jasa konsultannya, konsultan ini sifatnya luas ya, konsultan hukum, konsultan kesehatan, konsultan perjodohan gitu ya, konsultan apapun lah ya, masuk jasa konsultan itu, yang tadi itu masuk konsultan. Kalau jasa manajemen ini yang memang terkait dengan kegiatan manajemen, jadi konsultasi manajemen itu lebih spesifik. Nah, konsultan yang di bawah ini, yang ini itu apapun jenis konsultan. Maka sebenarnya maaf ya, ini di luar konteks nih, kayak dukun. Dukun itu kalau bagi orang pajak dia masuk ke dalam jasa profesi konsultan.
Ya, jadi harusnya dikenakan PPh pasal 23 mereka. Tapi mereka juga bisa, Pak, kalau saya nggak mau yang 23 bisa nggak saya kena PPh pasal 21, di mana saya melakukan pekerjaan bebas. Oh, bisa, gitu ya, silakan aja. Tapi kalau pakai pekerjaan bebas kan tergantung uangnya tuh yang diterima, ya. Dia kena lapisan 5, 15, 20, 5, 30, 35 tuh. Oh iya, masih ingat kan ya waktu kasus sirkuit Mandalika kemarin itu menarik ya. Jadi di sirkuit itu kan hujan kemudian menggunakan jasa pawang gitu. Nah, jasa pawang ini kena ini gitu, kena PPh pasal 23. Jadi si Mbak siapa itu namanya ya, ya sempat viral karena dianggap unik ya, meskipun ya pro dan kontra lah ya, ada yang mendukung, ada yang menolak, lah itu agak klinik begitu dan sebagainya. Apapun itu, tapi dari sisi pajak si Mbak siapa namanya Ratri atau siapa itu harusnya dikenakan PPh pasal 23 ya, 2% atas penghasilan dia, karena dia dianggap sebagai tanda kutip tuh jasa konsultan. Konsultan apa? Konsultan menahan hujan, meskipun tetap hujan waktu itu ya, dan seterusnya. Kecuali kalau si Mbak Ratri apa siapalah namanya itu dia bilang enggak Pak, ini memang profesi saya sehingga saya kenakanlah PPh pasal 21 Pak sebagai pekerjaan bebas. Kalau saya jadi konsultan dia juga, saya bilang jangan Mbak, mendingan Anda pakai yang pasal 23. Kenapa? Karena 2%. Kalau pakai yang PP pasal 21, Anda kena lapisan 5, 15 dan seterusnya gitu. Ya, jadi kayak pilihan. Makanya bagi para pengusaha khususnya ya, itu mereka harus hafal nih, tahu nih PPh 21 itu apa, 22 apa, 23 apa dan sebagainya, supaya tanda kutip ya, masuk 4 ayat 2, sehingga dia tanda kutip nanti bisa menentukan mana tarif yang paling rendah, pakai itu aja deh gitu loh. Ya, tapi juga pihak pajak, Direktorat Jenderal Pajak juga sudah punya tameng ya, Anda nggak bisa mengelak gitu. Kapan Anda boleh menggunakan PPh pasal 23, kapan Anda menggunakan PPh pasal 4 ayat 2, kapan itu juga dilihat alasannya. Ya. Tapi sekali lagi, ini sebagai penegasan ya, karena ingat ini yang di awal di pertemuan kita pertama, sistem perpajakan kita masih menganut yang menggunakan sistem yang self-assessment, di mana Anda boleh menghitung sendiri, sehingga DJP, Direktorat Jenderal Pajak juga nggak akan ngutak-ngatik kecuali agak unik gitu loh ya. Ini Anda kayak YouTuber gitu ya, sekelas Deddy Corbuzier, kok pajaknya cuma segini? Nah, itu dipertanyakan ya. Ini yakin nih pasti omset dia di atas 5 miliar setahun. Kok dia cuma lapor pajaknya kecil dan kena pajaknya cuma yang 15% misalkan. Nah, itu dipertanyakan. Tapi kalau normal-normal aja sih nggak masalah, karena sekali lagi karena self-assessment ya. Nah, untuk yang PMK pasal 141, jasa lain nanti kita lihat di belakang ya. Kemudian untuk jasa ini juga bisa menjadi objek pasal 26 kalau subjek pajaknya luar negeri. Tadi sudah saya sampaikan di awal, 26 ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri. Nah, kemudian tadi jasa ini bisa berupa objek PPh final, jasa konstruksi tadi kena PPh pasal 22 ya. Maka tadi dikeluarkan di atas. Nah, inilah jenis jasa-jasa yang dikenakan PPh pasal 23 2%. Ini berlaku sejak tahun 2015 dan bisa saja berubah ya. Tapi kalau sampai hari ini, meskipun itu 2015 Pak sudah 7 tahun belum berubah, saya sudah cek gitu ya, search di internet, di situs DJP, saya juga tanya teman-teman, PMK 141 ini sudah ada yang baru belum? Belum jawabannya ya. Ya saya nggak tahu nih misalkan hari ini keluar gitu. Jadi yang pasti sampai beberapa minggu yang lalu ya, saya tanya PMK 141 ini masih berlaku, belum ada yang baru. Nah, mari kita lihat ya, nah, sebagian ya, nggak semua saya bacakan. Ini contoh-contohnya nih. Ya, jadi jasa penilai, appraisal, aktuaris. Ya, aktuaris itu mirip seperti penilai, tetapi aktuaris ini lebih banyak di perusahaan asuransi. Ya, ini asuransi. Jadi kalau Anda bekerja di asuransi, Anda melakukan penilaian atas risiko, nah itu Anda disebutnya aktuaris. Ya, siapa tahu di antara Anda ada yang mau menjadi profesi aktuaris ya. Kemudian jasa akuntansi, pembukuan, atestasi, laporan keuangan, ya akuntan biasanya ya. Kemudian jasa hukum, arsitektur,
perencanaan nih, kota, arsitektur, landscape, tapi ini yang nggak ada hubungannya sama konstruksi tadi ya, karena kalau konstruksi nanti dia bisa kena ke PPH pasal 22. Kemudian perancangan, desain, Anda menjadi desainer, Anda bikin-bikin gambar, ya, kemudian Anda jual gambar Anda, atau Anda kan banyak tuh yang bikin rancangan sistem, ya, atau rancangan apapun ya dari pihak asing ya, kemudian Anda kirim-kirim, nah itu bisa dikenakan PP pasal 4, PP pasal 23 untuk PPMK 141. Pengeboran ya, jadi pengeboran ini pengeboran di bidang penambangan minyak bumi dan gas kecuali dilakukan oleh BUT. BUT ini perwakilan asing yang di Indonesia ya. Tapi khusus ya, jadi BUT ini ada perlakuan khususnya. Nah, kemudian jasa penunjang di bidang usaha panas bumi, penambangan minyak gas, ya, kemudian penambangan jasa penunjang lainnya. Ini semua migas ya. Kemudian ini jasa penunjang di bidang penerbangan bandara udara. Di sana ada jasa catering, ada jasa handling, namanya ground handling. Ground handling itu menangani di darat ya. Termasuk yang itu tuh. Kalau Anda lihat yang ada, kalau Anda naik pesawat di bandara tuh ada yang ngasih aba-aba gitu. Itu perusahaan jasa yang khusus memberikan apa namanya panduan ya, ketika si pesawat ini akan apa disebutnya bersandar ya, termasuk kapal ya, kapal laut juga sama tuh ada jasa seperti itu, jasa pemanduan. Kalau kapal laut malah itu dipandu ya, jadi setelah mereka bayar mau berlabuh itu dipandu full kayak penerbangan gitu, hanya bedanya kalau penerbangan kan pakai satelit, ini juga sama itu dipandu. Nah, jasa pemanduan itu masuk ke sini. Kemudian jasa penebangan hutan, jadi Anda motong kayu ya untuk dijadikan apa begitu. Kemudian pengolahan limbah nih, bahkan pengolahan limbah apapun ya, di sini tidak disebutkan. Jadi semua jenis limbah ketika diolah termasuk limbah-limbah industri, limbah rumah tangga, yaitu kena PPH pasal 23. Nah, termasuk penyedia jasa tenaga kerja nih, outsourcing yang mengerahkan tenaga kerja ke luar negeri, kemudian mengerahkan tenaga kerja kebersihan, mengerahkan tenaga kerja keamanan, ya, dan sebagainya. Termasuk banyak juga, mohon maaf ya, yang perusahaan jasa tenaga kerja yang mendistribusikan buruh-buruh pabrik di Indonesia. Nah, itu namanya outsourcing services. Itu kena PPH pasal 23. Kemudian jasa perantara, tidak disebutin kan ya, perantara apa. Jadi Anda jadi calo, dapat duit, itu kena PPH pasal 23. Anda jadi comblang gitu loh. Tapi Anda terima duit, itu harusnya kena PPH pasal 23 ya. Segitunya Pak, iya gitu. Kalau Anda mau lapor tadi ya, ingat ya, self assessment. Kalau Anda jujur, oh ya Pak, selama ini saya jadi comblang Pak. Sudah ada 20 orang Pak ya yang saya comblangi, misalkan gitu ya. Setiap kali mencomblangi Anda dapat 5 juta misalkan. Ya kan lumayan tuh. Termasuk maaf ini agak keluar, tapi sorry ya kan biar Anda tahu lah. Kan ada juga tuh jasa pelayanan, tapi ini nggak bagus ya, yang asusila tuh, germo misalkan. Nah, germo itu jasa perantara. Jadi banyak juga loh yang mereka di SPT-nya menyebutkan gitu statusnya sebagai germo gitu, nggak malu mereka ya terlepas profesi itu melanggar asusila ya, tapi ya tadi kena PPH pasal 23 dia kenanya 2%. Termasuk keagenan ya, Anda jual tiket, Anda jual wisata ya, voucher wisata, jadi agen wisata ya, dan sebagainya. Kemudian ini untuk yang di bursa, ya ini di bursa. Kemudian ini dia daber ya. Jadi kalau Anda misalkan punya profesi sebagai daber, jadi Anda melakukan sulih suara seperti apa tuh yang dilakukan, saya lupa Pak siapa tuh yang suaranya terkenal banget karena suaranya keren ya. Kalau masternya sulih suara itu adalah Maria Untu. Anda mungkin nggak kenal, cari itu. Kalau Anda ke bioskop itu suaranya Maria Untu tuh ya. Pintu teater 1 telah dibuka. Itu suaranya Ibu Maria Untu. Beliau adalah daber senior di Indonesia. Ya, itu bukan suara mesin ya, kayak suara di Google apa, kalau Anda itu kan ada di Google kan ada yang pakai suara itu ya. Bukan itu loh, itu bukan mesin. Jadi orang ya, itu yang di 21 itu. Nah, kemudian jasa mixing film, jasa pembuatan sarana promosi dan sebagainya. Anda bisa lihat ya, ini sorry ya kalau saya nggak jelasin, tapi paling nggak saya tunjukin supaya Anda tahu kalau Anda misalkan dari sini Anda pengen, saya pengen wirausaha aja, Anda lihat nih jasa-jasa ini yang
akan dikenakan PPh pasal 23 ya. Anda sehubungan dengan software, hardware, sistem komputer, termasuk pemeliharaan peralatan tadi, reparasi ya dan sebagainya, itu Anda kena PPh pasal 22. Jadi Anda buka plang gitu ya, itu Anda harus lapor tuh. Kalau nggak lapor nanti Anda si orang pajak tahu Anda nggak pernah bikin SPT, Anda didatangi gitu. Ya, kemudian ini pembuatan pengolahan website, mungkin di antara Anda ada jago ya, senang dengan bahasa-bahasa pemrograman dan kemudian Anda bikin website untuk orang dan Anda dibayar, itu juga kena PPh pasal 23. Jasa internet, kemudian penyimpanan, pengolahan, penyaluran informasi program, instalasi mesin ya, peralatan listrik, telepon, gas tadi yang saya bilang tuh ya. Jadi Anda masang AC itu kena itu, kemudian Anda masang mesin pompa air, memperbaiki mesin pompa air dan sebagainya tuh ya. Jadi itu dikenakan PPh pasal 23 termasuk ini ya, nanti Anda bisa baca. Nah, di jasa perawatan kendaraan, bengkel ya, bengkel baik bengkel darat, mobil, motor, bengkel laut, apa itu namanya, kapal pesiar, kapal kargo, ya kapal penumpang, ya perahu, ya dan sebagainya. Kemudian juga udara. Kemudian maklun. Nah, apa nih maklun? Maklun ini adalah jasa atau perusahaan yang membuat satu produk atas perintah pihak lain, di mana dia tidak mendesain, tetapi dia mengerjakan sesuai dengan pesanan. Nah, contoh maklun itu misalkan Anda penjahit ya, Anda penjahit industri garment ya. Jadi garment rumah tangga ya. Jadi Anda bikin baju, bikin kaos, bikin celana atas perintah perusahaan besar. Jadi semua merek, spesifikasi, bahan dan sebagainya sudah ditentukan oleh pihak lain. Nah, itu namanya jasa maklun. Atau juga misalkan yang pernah saya bantu itu perusahaan kosmetik ya. Jadi mereka membuat beragam produk kosmetik atas perintah atau permintaan yang spesifikasinya ditentukan oleh pihak lain. Itu namanya jasa maklun. Nah, kemudian ada ini maklun ini lagi tren ya. Bahkan maklun ini sekarang sudah merambah ke industri makanan. Jadi contoh gini, ini nggak apa nih buat informasi buat Anda. Ada misalkan gini, Anda mau jual makanan dalam kaleng atau frozen, tapi Anda nggak punya bahan baku, Anda nggak punya, Anda punya duit gitu ya, tapi Anda males gitu menyiapkan bahan bakunya, kemudian menyiapkan packingnya, Anda ribet lah gitu. Nah, maka sekarang sudah banyak juga jasa maklun seperti itu. Jadi mereka menyiapkan jenis-jenis makanan, ada yang dalam kaleng, ada yang dibungkus, di mana Anda tinggal perintahkan ke mereka, Pak, nanti mereknya pakai ini ya, gitu loh. Anda kasih desainnya, kemudian mereka sudah berikan produk ke Anda itu jadi gitu. Anda tinggal jual gitu. Bayangkan tuh, Anda nggak punya pabrik, ya, Anda nggak perlu beli bahan baku, Anda nggak perlu pakai karyawan, Anda tinggal orderkan ke perusahaan jasa maklun, Anda bisa jualan. Dan ini yang sekarang lagi tren gitu loh. Ya, jadi untuk berbisnis sekarang semakin peluangnya itu semakin besar. Nah, hanya memang dengan adanya jasa maklun ya tentu saja keuntungannya berbagi ya. Jadi kalau Anda kerjakan sendiri Anda dapat untung misalkan 10-20%, tapi kalau Anda dengan jasa maklun ya mungkin untungnya katakanlah separuhnya misalkan. Ya kan namanya juga berbagi tugas ya. Nah, kemudian jasa penyelidikan dan keamanan. Ini kalau ada detektif swasta, di kita nggak ada ya. Jadi kalau di luar negeri itu kan kalau Anda nonton film ada namanya detektif swasta, partikelir. Nah, itu mereka kena PPh pasal 23. Lupa kok nggak ada di sini, di Indonesia nggak ada detektif swasta, kok dimasukkan ya. Yang sejenisnya, karena kan kita nggak tahu ya, siapa tahu ada jasa seperti itu yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu, maka dia masuk ke komponen ini. Kemudian jasa penyelenggara kegiatan event organizer. Nah, jadi kalau Anda jadi event organizer, kemarin ingat ya, event organizer itu kan ketika Anda membayar uang lelah ya, kemudian membayar honorarium pembicara, kalau event organizer seminar, Anda kan harus motong PP pasal 21-nya. Nah, Anda sendiri sebagai event organizer-nya dikenakan PPh pasal 23 atas jumlah uang atau omset yang Anda terima gitu.
Kemudian penyediaan tempat dan waktu, untuk ini media massa, media luar ruang, apa namanya, iklan ya, iklan apa, nyebutnya apa tuh, billboard ya, jadi iklan dalam ruang maupun iklan ruang, maka dia kena, atau videotron ya, ada videotron, kemudian ada sekarang ada LCD tron, ada macam-macam namanya lah itu ya, semakin berkembang maka semua juga kena PPh pasal 2. Nah, ini yang kemudian juga dulu debatable dengan Google, dengan Facebook, dengan website atau situs-situs sejenis gitu, di mana mereka oleh DJP dikenakan ditetapkan ya untuk membayarkan PPh pasal 23-nya gitu, karena ada iklan-iklan yang muncul di sana kan gitu loh. Sehingga si Google, Facebook, saya sebut nama-nama ini harusnya memungut PPh pasal 22 kepada pihak-pihak yang memasang iklan di sana. PPh pasal 23, maaf. Kemudian ada pembasmi hama ya. Kemudian ada ini dia jasa kebersihan, cleaning service, termasuk ini, maaf ditulis nih, sedot septic tank. Nah, itu yang mereka nyedot-nyedot itu kena PPh pasal 23. Pemeliharaan kolam, apapun jenis kolam, Pak ini kolamnya kolam renang, enggak harus kolam renang, kolam ikan tapi mewah, kemudian ada jasa pemeliharaannya ya kena. Ya, kolam ikan nggak mewah tapi menggunakan jasa pemeliharaan ya kena. Jadi kolam ini tidak harus kolam renang. Jadi semua jenis kolam. Kolam itu Pak, kolam pemancingan, ya apapun namanya ya. Kemudian catering, jasa boga, kemudian ada freight forwarding ini pengangkutan. Kemudian logistik juga nih pengangkutan, bedanya Bapak ya ada perbedaan, kalau di mereka itu ada beda ya. Freight forwarding itu kendaraannya ya, kalau logistik itu dia bisa menggunakan jasa. Jadi gini, perusahaan logistik itu tidak harus memiliki kendaraan, kira-kira gitu. Kalau yang freight forwarding yang nomor 37 ini ya dia punya kendaraannya. Nah, ada perusahaan logistik yang juga merangkap freight forwarding. Dia perusahaan logistik, tapi dia juga menggunakan barang sendiri. Ya, itu bedanya logistik dengan freight forwarding. Kemudian ada pengurusan dokumen. Nah, ini misalkan saya rutin tuh kalau ngurus STNK, ngurus BPKB itu ya, tuh saya biasanya pakai perusahaan jasa pengurusan karena saya malas ngantri gitu ya. Nah, maka perusahaan yang ngurus jasa pengurusan dokumen tadi itu kena PPh pasal 23, termasuk dokumen apapun ya. Oh, saya ngurus dokumen pernikahan lewat calo ya, dokumen apalagi gitu ya, itu dikenakan PPh pasal 23. Jasa pengepakan, bayangkan ya, pengepakan pun kena tuh, loading and unloading. Kemudian ada jasa laboratorium ya, yang kemarin tuh viral ya, PCR ya, tes PCR yang viralnya karena ada orang belum ngetes kok sudah keluar hasilnya waktu itu ya. Nah, ini kena juga. Kemudian pengelolaan parkir, karena parkir itu ada yang dikelola swasta ya. Kalau Anda datang ke sebuah mall kan di sana kadang-kadang ada secure park, itu dikelola oleh perusahaan swasta. Nah, mereka kena PPh pasal 2. Nah, kecuali kalau lahan parkir itu dikelola oleh instansi pemerintah, karena parkir ini merupakan pajak Pemda ya, pajak daerah. Ya, jadi salah satu jenis pajak daerah itu adalah parkir. Disebutnya pajak parkir dan retribusi parkir. Apa bedanya pajak parkir dan retribusi parkir? Pajak parkir itu kalau Anda parkirnya di tempat-tempat yang sudah ditentukan, itu pajak. Kalau retribusi itu yang kayak di pinggir jalan itu loh ya, yang memang bukan tempat parkir, tapi di sana Anda boleh menaruh kendaraan Anda, maka di sana disebutnya retribusi parkir. Kemudian ada sondir tanah. Apa tuh Pak sondir tanah? Sondir tanah tuh ngetes tanah. Jadi kalau Anda mau biasanya pengeboran minyak gas bumi, kemudian termasuk pengeboran air, yaitu Anda ingin menggunakan alat ya, kemudian ingin lihat lapisan tanah itu seperti itu, namanya sondir tanah. Kemudian jasa penyiapan pengolahan lahan, kemudian bibit nih tanaman, bagi Anda yang suka dengan pembibitan ya itu kena PPh juga. Kemudian pemeliharaan tanaman, Anda pemanenan ya, karena ada jasa panen ya. Kalau di kampung-kampung itu kan kalau pas musim panen padi itu kan mengerahkan banyak orang. Nah, kalau mengerahkannya individual sih kena tanda kutip PPh pasal 21 itu ya. Tapi kalau Anda menggunakan jasa pemanenan, jadi Anda serahkan ke orang, tolong ya, ini dipanenkan. Nah, maka si perusahaan yang
memberikan jasa panen tadi dikenakan PPh pasal 23. Kemudian pengolahan hasil pertanian dan sebagainya, dekorasi. Nah, ini yang punya wedding organization, Anda mendekor ruangan, ya itu kena juga. Pencetakan, penerbitan, penerjemahan, dan seterusnya ya, pelayanan pelabuhan, pipa, kemudian nah ini penitipan anak. Misalkan Anda juga, karena rumahnya banyak space yang nganggur, akhirnya Anda bikin just tip, ya, jasa penitipan anak, just tip nak, ya. Oh, Pak, just tip mah untuk barang, Pak, ya. Ini kan contoh aja ya, just tip nak, jasa penitipan anak. Nah, maka kena PP pasal 23. Jasa pelatihan, kursus. Nah, ini kalau Anda bikin kursus ya. Kemudian jasa pengiriman ATM, uang ATM, sertifikasi, survei, tester, dan lain-lain ya. Jadi banyak nih. Ini kalau ini cuma sebagian loh ya, nggak semua saya tampilkan karena di 141 itu ada ratusan jasa di sana. Ya, ini saya tampilkan sebagian, nanti Anda bisa cek ya di internet. Anda ketik aja tuh PMK 141 gitu ya, tahun 2000 nanti muncul, Anda bisa download di sana. Nah, kemudian terkait dengan PP pasal 23 yang dikenakan tuh dihitung dari jumlah bruto ya. Nah, untuk jasa catering katanya, jadi kalau Anda punya catering, jumlah bruto itu adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi berapa total uang yang Anda terima itu dikalikan 2%. Nah, untuk jasa selain catering, ya maka seluruh jumlah penghasilan dengan nama apapun tidak termasuk. Nah, ini kalau Anda tanya, ini sejujur saya nggak tahu nih, nggak bisa jawab saya dari dulu ya. Jadi kalau Pak, apa bedanya nih Pak jasa catering dengan jasa non catering? Kok kalau jasa non catering dikurangi ini dulu nih ya. Jadi berapa omsetnya dikurangi gaji karyawan, pembayaran pengadaan barang dan sebagainya kan gitu ya. Untuk catering kok enggak? Saya nggak bisa jawab. Saya takut salah ya. Karena tentu saja yang menentukan ini adalah mereka yang ditugaskan untuk membuat kebijakan di bidang perpajakan. Dan kedua, percayalah ketetapan yang dibuat seperti ini sudah melalui survei ya, jadi ada analisisnya ya, tidak sembarangan gitu. Itu keyakinan saya, tetapi setiap kali saya ditanya kenapa, saya nggak bisa jawab karena saya belum bertemu langsung lah ya, ngobrol langsung dengan pemberi kebijakan ini, karena yang bikin ini jangan-jangan sudah pensiun misalnya gitu ya, yang timnya gitu ya. Jadi saya nggak ketemu sama mereka sehingga saya nggak tahu alasannya apa gitu. Itu dalam hal tidak terdapat bukti di atas, maka jumlah bruto dasar pemotongan pensiun sebesar seluruh pembayarannya kepada pihak jasa. Jadi kalau misalkan ini nggak bisa ditentukan maksudnya ya, bagi mereka yang mengelola jasa non catering dan tidak bisa menyerahkan bukti-bukti 1, 2, 3, 4 itu ya, maka dikenakan PP pasal 23 dari jumlah uang yang terima tidak termasuk PPN. Sama seperti yang sebelumnya ya. Waktu kita ngitung PPh pasal 22 itu kan dikeluarkan dulu dari PPN. Kita sebut dengan apa kemarin? DPP ya. Dasar pengenaan pajaknya tidak termasuk PPN. Jadi kalau ada PPN, keluarkan dulu PPN-nya. Nah, setelah dikeluarkan PPN, maka itu yang dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2% untuk yang jasa. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf kalau saya tidak bisa full karena saya harus kembali ke kelas diklat. Saya sedang diklat penyusunan kurikulum gitu. Jadi PKN STAN sedang mencoba membenahi kembali kurikulumnya gitu ya, karena memang ada program Diploma 4, ada 3 program Diploma 4 baru yang sudah mulai tahun lalu, dan kemudian kami harus desain hubungan antara program baru tadi dengan program yang sudah ada selama ini, yaitu program Diploma 3. Karena di kami sebelumnya ada Diploma 1 dan Diploma 3. Kita nggak punya Diploma 4 kecuali untuk Diploma 4 akuntansi saja. Nah, sekarang ada program yang baru. Nah, ini ada latihan bisa untuk Anda coba-coba saja lah ya. Jadi nanti Anda bisa lakukan penghitungan.